Ledakan ban mobil, bab 756. Tentu saja, biarkan supir berhenti di depan. Melihat air matanya, Miguel secara naluriah meraih untuk menghapus air matanya. Tetapi dia jelas melihatnya, tetapi tidak bisa menyentuh. Perasaan ini sangat buruk. Paman, merepotkanmu, tolong berhenti di depan tempat parkir. Aku akan turun di sini. Orila tidak sabar untuk mengatakan. Orila ingin melemparkan diri ke pelukan Abang Hansel. Tidak banyak berpikir, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Supir dengan cepat berhenti untuk memarkir. Orila keluar dari mobil dan Abang Hansel itu juga berhenti. Orila dengan cepat masuk ke mobil dan memasukkan diri ke dalam pelukan Abang Hansel. Abang Hansel, adalah hal yang baik untuk memiliki Abang Hansel. Kepanikan yang baru saja menghadapi Sebastian telah benar-benar hilang pada saat ini. Orila selalu tahu bahwa Abang Hansel dapat memberi Orila rasa aman yang kuat. Ya, jangan takut. Miguel seperti sebelumnya menepuk punggung Orila dan menghiburnya dengan lembut. Abang Hansel, mengapa kamu ada di sini juga? Orila mengerang dalam pelukannya dan bertanya dengan lembut. Ada sesuatu yang terjadi di sini, hanya melihatmu. Faktanya, dia mendengar bahwa ayah Orila akan kembali ke New York dan datang secara khusus. Tetapi karena ayah Orila tidak begitu ingin bertemu dengannya, Miguel tidak muncul. Ketika Orila berlari keluar dari bandara, Miguel mengikuti dengan cermat. Hei Abang Hansel, kamu pasti dikirim untuk melindungiku. Selalu muncul di sampingku ketika aku sangat membutuhkanmu. Orila mengatakan itu adalah bukti bahwa Orila tidak akan ragu. Ya, Miguel sedikit meningkatkan kekuatan pelukannya. Tiba-tiba, ledakan keras, ban mobil meledak, dan mobil itu menabrak dan membanting ke kanan. Orila masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Hampir pada pertama kalinya, Miguel memegang erat-erat Orila di tangannya. Miguel menggunakan seluruh tubuh untuk menekan Orila di antara Miguel dan kursi mobil. Seluruh tubuh Orila dilindungi oleh Miguel. Dia tidak bisa berjuang, dan dia tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Ia hanya bisa merasakan mobil dibanting seperti kuda yang liar. Tampaknya tubuhnya hancur beberapa kali. Orila dilindungi oleh kakaknya dan dia bisa merasakan dampak yang kuat. Jadi, bagaimana dengan kakaknya yang kuat? Bagaimana dia? Karena dia memikirkan hubungan ini, Orila ingin membalik dan melindungi Abang Hansel. Tetapi Orila tahu bahwa kali ini akan sangat sulit untuk membantu Abang Hansel. Dan Orila akan melukai dua orang bersama-sama. Jadi, Orila tidak bisa bergerak. Orila harus menggigit gigi dan menahan napas, berdoa agar tidak ada yang terluka. Untuk waktu yang lama, mobil perlahan berhenti. Tetapi peti yang melindungi Orila masih melekat padanya. Setelah beberapa detik, mungkin setelah mengkonfirmasi bahwa guncangan tidak akan terjadi lagi, peti itu yang ditekan padanya perlahan-lahan terangkat. Abang Hansel, apakah kau baik-baik saja? Orila ingin duduk, tetapi dipaksa jongkok oleh Miguel. Dia berkata, tentu saja tidak ada, jangan takut. Abang Hansel, aku tidak takut. Apakah kamu punya sesuatu? Mungkin karena ada Abang Hansel di sekitar, Orila tidak takut ketika hal yang berbahaya terjadi. Dia tidak akan takut. Aku baik-baik saja, kata Miguel. Suaranya masih sebagus biasanya, tetapi ada bau darah yang kuat yang masuk ke napas Orila. Abang Hansel? Dalam ketidakjelasan, Orila teringat hal-hal yang begitu kecil. Ketika Abang Hansel menyelamatkan Orila dari orang-orang jahat,
Miguel tidak terluka sama sekali, tetapi tubuhnya yang kecil cedera. Pada saat itu Miguel seperti mengatakan kepada Orilla dengan cara yang sama. Mengatakan bahwa Miguel tidak ada cedera, tapi jelas berdarah. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Abang Hansel, tidakkah kamu akan memandangku? Aku tidak akan takut, tetapi aku akan mengkhawatirkanmu, kata Orilla dengan menyedihkan. Aku seorang pria besar, bahkan jika dia terluka oleh sedikit darah, tetapi apa masalahnya? Miguel berkata kepada Orilla. Apakah pria besar itu besi? Bukankah pria besar itu sakit? Bagaimana mungkin pria ini begitu keras kepala dan membiarkan Orilla melihat bagaimana lukanya? Miguel tidak mau mengakui bahwa dia terluka. Orilla sendiri melepas pakaiannya. Orilla hanya menyentuh punggung Miguel dan merasa basah dan lengket di punggungnya. Orilla melihat kembali tangannya dan melihat bahwa semua telapak tangannya adalah darahnya. Tentu saja, jangan melihat. Tidak ada kok, hanya sedikit cedera. Aku akan pergi ke rumah sakit untuk sementara waktu untuk merawat luka ini. Miguel meraih tangan Orilla, tidak membiarkannya bergerak lagi. Bagaimana tidak ada apa-apa? Apakah kamu masih anak berusia 4 tahun? Orilla benar-benar marah pada pria ini. Tuan, bagaimana keadaanmu? Sopir itu adalah pengawal pribadi paling terpercaya di sekitar Miguel. Sopir juga tergantung di tubuhnya dan masih berdarah di kakinya. Tetapi dia tidak peduli pada dirinya sendiri, malah melihat situasi tuannya. Tidak apa, kata Miguel. Apa? Tidak apa-apa. Orilla memandang Miguel. Kita akan segera berganti ke rumah sakit dan kita akan segera berdua akan merawatnya dengan baik. Supir itu terdiam. Gadis kecil ini berani menikahi presiden mereka. Keberaniannya sungguh tidak kecil. Baik, pergi ke rumah sakit swasta dulu. Tidak pergi ke rumah sakit hari ini tidak akan membiarkan gadis ini memandangnya baik-baik saja. Dia tidak akan yakin. Rumah sakit swasta. Luka berdarah mulai dari tulang di punggung Miguel hingga tulang rusuk. Panjangnya 10 cm. Darah belum berhenti setelah dokter memberi obat. Melihat dokter ke Miguel untuk menangani luka, Orilla mati rasa. Dan jika Miguel tidak melindungi Orilla pada saat itu, punggung Miguel pasti tidak akan terkena luka sebesar itu. Miguel berbalik dan Orilla diam-diam menghapus air mata yang mengalir. Tidak apa-apa kok, kata Miguel. Orilla dengan keras berkata, kamu diam, jangan katakan apa-apa. Jika Miguel berani berbicara lagi, Orilla berjanji untuk tidak berurusan lagi dengannya. Miguel menutup mulutnya ketika Orilla menjadi ganas. Ternyata dia adalah seorang wanita berusia 18 tahun. Dokter, jangan biarkan dia sakit lagi, kata Orilla. Tetapi sikap Orilla terhadap dokter itu juga sangat bagus. Nona Orilla, jangan khawatir, tidak akan ada apa-apa. Dokter itu adalah orang dari Miguel dan tentu saja membantunya untuk berbicara. Kalau begitu, harap pastikan untuk menangani luka-luka itu. Para dokter mengatakan ini. Apa yang bisa dikatakan Orilla? Pada saat ini, Orilla melihat secara tidak sadar tertegun dan menatap Miguel. Tuan, masalah baru saja diperiksa. Ledakan ban, hal kecil ini, apa perlu dikatakan sekarang? Sebenarnya Miguel juga mengerti bahwa hal ini tidak akan sesederhana ledakan ban. Tetapi Miguel tidak ingin Orilla tahu betapa menyeramkan di balik masalah ini.
Mobil ini adalah mobil pribadinya. Kecuali kroni-kroni di sekitarnya, yang lain tidak tahu. Jadi, ketika Miguel melakukan urusan pribadi, selalu menyuruh sopir untuk mengemudi bersamanya. Ya, apakah itu mengharuskan saya untuk mengirim Nona Orila kembali? Rico menawarkan untuk mengirim Orila kembali. Tampaknya tidak ingin Orila tetap di sisi Miguel. Hari ini Orila menghadapi hal yang berbahaya. Miguel juga khawatir Orila akan terlalu dekat dengannya, akan menempatkannya dalam bahaya. Jadi Miguel pun mengangguk. Kamu secara pribadi mengawalnya kembali. Abang Hansel, aku tidak ingin kembali. Orila mengatakan bahwa Miguel masih terluka. Biarkan dia tinggal dengan percaya diri. Hei, jangan bicara. Aku akan membiarkan dia mengirimmu kembali dulu. Miguel menyela Orila dan tersenyum padanya. Gadis bodoh, yakinlah, Abang Hansel ingin menemanimu seumur hidup.